Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-34 dari 81 topik. Upaya hukum melawan putusan Verstek, atau Verset. Bagian kedua, tenggang waktu mengajukan perlawanan. A. Tenggang waktu merupakan syarat formil. Tenggang waktu mengajukan perlawanan merupakan syarat formil yang bersifat imperatif. Apabila tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dilampaui, maka perlawanan menjadi cacat formil, sehingga permintaan yang diajukan tidak dapat diterima. Akibat lebih lanjut dari kelalaian semacam itu adalah A. Putusan Verstek menjadi berkekuatan tetap dan tergugat dianggap menerima putusan, dan B. Tertutup hak untuk mengajukan banding dan kasasi. Oleh karenanya, perlu diperhatikan dengan cermat batas waktu pengajuan perlawanan tersebut, supaya tergugat tidak kehilangan hak dan kesempatan meminta koreksi atas putusan Verstek yang dimaksud. Apabila ketentuan mengenai tenggang waktu ini diindahkan, dengan sendirinya, hak untuk mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan Verset masih terbuka baginya. B. Tenggang waktu dihitung dari tanggal pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat. Pemberitahuan putusan Verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Ayat 2 JOW Pasal 125 Ayat 3 HIR, disampaikan sesuai dengan tata cara penyampaian pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 388 JOW Pasal 390 Ayat 1 dan 3 HIR, yaitu 1. Jika tempat tinggal diketahui maka A. Disampaikan secara in person atau kepada keluarganya di tempat tinggal tersebut. B. Jika tidak dijumpai, disampaikan melalui kepala desa, dengan perintah agar segera menyampaikannya kepada yang berkepentingan. 2. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, A. Disampaikan kepada wali kota atau bupati. B. Wali kota atau bupati mengumumkan pemberitahuan putusan itu dengan cara menempelkan pada pintu umum kamar sidang pengadilan negeri yang bersangkutan. 3. Jika tergugat bertempat tinggal di luar negeri, pemberitahuan disampaikan melalui jalur diplomatik, dalam hal ini perwakilan Indonesia di negara tersebut. 4. Jika tergugat meninggal dunia, A. Apabila ahli waris dikenal maka pemberitahuan disampaikan kepada semua ahli waris tanpa menyebut satu persatu ke alamat almarhum, almarhumah. B. Apabila ahli waris tidak dikenal, pemberitahuan disampaikan melalui kepala desa di tempat tinggal terakhir tergugat, almarhum, almarhumah. C. Klasifikasi tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang. Tenggang waktu pengajuan perlawanan terhadap putusan Verstek, atau Verset tegen Verstek, diatur dalam Pasal 129 Ayat 2 HIR. Akan tetapi, tenggang waktu yang disebut dalam ketentuan itu tidak hanya satu. Ada beberapa kemungkinan tenggang waktu yang dikaitkan dengan penyampaian pemberitahuan oleh jurusita sehingga menurut hukum terdapat 3 klasifikasi sebagai berikut. 1. Selama 14 hari, apabila pemberitahuan putusan diterima secara pribadi oleh tergugat sendiri. Ketentuan ini merupakan aturan umum. Diterapkan apabila terpenuhi syarat sebagai berikut. A. Pemberitahuan putusan dilakukan oleh jurusita bertemu langsung dengan diri pribadi tergugat. B. Pemberitahuan disampaikan di tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Apakah yang dimaksud dengan diri pribadi tergugat ditafsirkan secara sempit? Bagaimana kalau pemberitahuan disampaikan kepada kuasa hukum? Apakah hal itu dapat ditafsirkan kepada diri pribadi tergugat? Sehingga patokan tenggang waktu pengajuan perlawanan adalah 14 hari dari tanggal pemberitahuan. Jawabannya sangat tergantung pada deskripsi kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa. Kalau di dalamnya tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, berarti tergugat sebagai pemberi kuasa dengan tegas telah melimpahkan hak dan kewenangan kepada kuasanya untuk menerima pemberitahuan putusan Verstek. Jika fungsi dan kewenangan tersebut dihubungkan dengan kualitas dan kapasitas kuasa mewakili tergugat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa sebagai prinsipal, maka pemberitahuan putusan yang disampaikan kepada kuasa sama kualitas dan keabsahannya sebagai pemberitahuan kepada diri pribadi tergugat sendiri. 2. Sampai hari ke-8 sesudah peringatan, atau unmanning, apabila pemberitahuan putusan tidak diterima langsung oleh diri pribadi tergugat. Klasifikasi tenggang waktu kedua, sampai hari ke-8 dihitung dari tanggal diterimanya peringatan, atau unmanning. Penerapan tenggang waktu ini digantungkan pada syarat sebagai berikut. A. Pemberitahuan putusan tidak langsung diterima oleh diri pribadi tergugat atau kuasanya. B. Diterima oleh orang lain, misalnya anggota keluarga atau kepala desa di mana tergugat bertempat tinggal atau diam. Mengenai arti sampai hari ke-8 sesudah peringatan, atau unmanning, adalah tenggang waktu pengajuan perlawanan dihitung semenjak tergugat hadir memenuhi panggilan sidang insidentil dan mendapat teguran.
Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi berdasarkan pasal 197 HIR, ada kemungkinan bahwa tergugat adalah orang yang kurang memperhatikan hal-hal yang dianggap tidak penting, atau memang tergugat seorang yang teledor, sehingga tidak menghadiri panggilan sidang insidentil untuk mendapatkan peringatan atau teguran, atau unmanning. Jika hal ini terjadi, maka hakim atas jabatan, atau ex officio, akan menerbitkan penetapan perintah sita eksekusi, pasal 197 ayat 1, terhadap harta kekayaan tergugat. Perintah eksekusi akan ditindaklanjuti, dengan pelaksanaan eksekusi berupa penyitaan atas barang-barang tergugat. Dalam hal demikian tergugat masih diberi kesempatan mengajukan perlawanan, atau verset, sampai hari ke-8 sesudah eksekusi dijalankan. Itulah topik ke-34 Hukum Acara Perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.